Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, pada waktu itu apabila kamu berdoa kepadaku, aku akan mendengar. Wih, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan melawat kita, Tuhan punya hati tertuju kepada kita. Pada waktu itu apabila kamu berdoa kepadaku, aku akan mendengar. Jadi pertanyaannya bukan doa kita dijawab atau tidak. Masalahnya jangan sampai Tuhan mendengar ketemu pun doa. Ketemu boleh doa pukul pakas sampai mulu babusa, doa puasa segala macam. Kok sepertinya tidak ada jawaban? Bukan Tuhan tidak menjawab. Jangan sampai memang Tuhan sudah dengar. Karena kita menduakan Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau Tuhan susah dengar, dia mau jawab apa? Tetapi kalau Tuhan melawat kita, Tuhan dekat dengan kita. Firman Tuhan bilang begini. Apabila kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika Tuhan melawat kita, apabila kamu berdoa kepadaku, aku akan mendengar. Ya. Tuhan mendengar, ini kan bisa di-split kecil. Waktu kita mendengar, Tuhan mendengarkan, jawabannya bisa 3. Tidak, berarti Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik dari yang kita minta. Tuhan bilang tunggu, berarti Tuhan mau melatih kesabaran kita. Atau Tuhan langsung jawab ya. Kebanyakan bagi orang Kristen baru, petobat baru, Tuhan tuh langsung ya, pengalaman iman kan. Tapi bagi Kristen yang sudah semakin dewasa, Tuhan sering berkata sabar. Yang lu minta ini belum engkau butuhkan. Dan kalau kita sudah dewasa sungguh di dalam Tuhan, Tuhan terkadang bilang tidak, saya sudah siapkan yang baik. Nah, kalau Tuhan sudah dengar, pasti Tuhan jawab. Tuhan jawab, jawaban Tuhan itu tidak, ya, menunggu. Nah, celakanya kalau kita menjauh daripada Tuhan, Tuhan sudah dengar kita punya. Nah, terus kalau Tuhan sudah dengar kita pun permintaan, mau bagaimana? Betul tidak? Dalam rumah tangga saya, berumah tangga saja, saya juga alami. Kadang-kadang kan anak-anak, saya sudah lihat anak saya punya muka kok agak berbeda. Nanti pas saya panggil baik-baik, kamu kenapa? Baru dia ngomong. Terus ngomong baru dia bilang, dia berharap bahwa saya sebagai ayahnya mengerti dia. Kok lu sudah omong bagaimana baby setahu? Nah demikian juga ternyata hal yang membuat Tuhan tidak dengar kita punya doa. Yesus sudah dengar otomatis pasti tidak akan jawab. Jawaban tidak pun tidak akan kita peroleh. Ternyata apa yang terjadi bahwa dosa Yehuda itu membuat Tuhan tidak dengar mereka punya doa. Menyembah berhala, menduakan Tuhan. Ya. Kemudian, kalau Tuhan sudah melawat kita, waktu kita berdoa Tuhan mendengar. Apabila kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Keseriusan, ya, pengorbanan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kamu akan menemukan aku. Ya, aku akan membiarkan kamu menemukan aku. Makanya Bapak Ibu Saudara, sekarang kita secara pribadi koreksi. Kita punya doa tuh betul-betul kita merasakan kehadiran Tuhan atau tidak. Ibadah kita ini hanya sebatas kita menyelesaikan liturgi atau betul-betul kita mengalami perjumpaan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan atau tidak? Karena Tuhan pernah mencela Yehuda, mencela Israel. Kalian beribadah tapi kalian memungkiri kekuatan ibadah. Betul tidak? Berapa banyak kita datang ibadah, begitu keluar gereja khawatir kembali. Tuhan dengar enggak doa saya ya? Tuhan jawab tidak ya? Ketika engkau khawatir kepada Tuhan, sebenarnya engkau khawatir, sebenarnya engkau sedang meragukan Tuhan. Engkau sedang meragukan Tuhan. Itu aja. Ketika kecemasan, kekhawatiran menguasai hati kita.